Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita di malam Rabu. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, datanglah seorang laki-laki berpenampilan yang necis, pakaian putih bersih, rambut hitam. Tiba-tiba fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Tidak ada basa-basi, tidak ada hujan, tidak ada apalagi guntur dan selainnya. Tiba-tiba laki-laki ini langsung menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ya, di sini para ulama hadis ada dua pemahaman. Ya, itu kembali kepada pemilik telapak tangan atau nya itu kepada Rasulullah SAW. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah lebih memilih bahwa nya itu kembali kepada pemilik tangan. Artinya kedua telapak tangan ini diletakkan di atas pahanya sendiri sebagai bentuk adab seorang murid kepada guru. Ada juga ulama yang memahami kedua telapak tangan laki-laki yang datang ini meletakkan di atas pahanya Rasulullah SAW. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Yang mana saja kita pilih tidak mengapa. Yang jangan nanti seorang murid meletakkan kedua tangannya ke jidat gurunya. Ini yang perlu kita kritisi. Kemudian laki-laki ini aneh. Seorang pun di antara hadirin tidak kenal dia. Kemungkinan besar dia orang musafir. Anehnya lagi, kalau musafir pakaiannya rapi, rambutnya tidak ada acak-acakan, bersih. Bertanya lagi dengan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaannya adalah, "Ya Muhammad." Itu bukan karakternya para sahabat kalau bertanya kepada Rasulullah SAW dengan memanggil nama beliau. Bahkan Allah sendiri tidak pernah memanggil nama beliau dengan panggilan. Yang ada ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasul. Ini laki-laki ini langsung, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahu aku tentang iman. Ini di antara pertanyaannya. Lalu Nabi kita SAW menjawab, walaupun beliau tidak istilah kita tidak mendapat penghargaan sedemikian rupa, ya orang belum kenal tiba-tiba langsung sandarkan lutut dengan lutut, tiba-tiba sebutkan nama dan bertanya. Nabi kita menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah meyakini Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, dan kadar baik
serta kadar buruk. Sidang jemaah sekalian, pembahasan kita malam ini tentang takdir. Apakah besok saya ditakdirkan menjadi anggota legislatif atau bukan? Boleh? Boleh, semangat sekali ya. Nah, karena tegang sekali tadi apa ceritanya nih. Nah, perlu sekali kita mengimani tentang takdir. Karena dalam susunan hadis itu pun ketika disebutkan al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, diulangi lagi wa tu'mina bil qadari, wa tu'mina diulangi. Kata para ulama, ini menunjukkan permasalahan takdir itu permasalahan yang sangat serius. Karena tidak sedikit di antara umat Islam oleng dalam masalah takdir. Kitab ini kita baca Syarah Salasatul Usul yang ditulis oleh sama penulis kitab yang pokok bahasan kita hari-hari, yaitu pensyarah Hilyatu Thalibil Ilmi. Ini juga beliau yang syarahkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebelumnya penulis kitab ini menyebutkan ada dua kelompok dalam Islam atau dua firqah dalam Islam yang timpang dalam memahami takdir. Pertama, ihdahuma, kelompok ini namanya Al-Jabariyah. Jabariyah. Alladzina qalu innal 'abda mujbarun 'ala 'amalihi wa laysa lahu fihi iradatun wala qudrah. Kelompok Jabariyah ini memahami seorang hamba itu sudah terkungkung, terikat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak punya keinginan, dia tidak punya pilihan, tidak ada kekuasaan. Dia sudah, apa bahasa kita, seperti manyit, tidak ada gerak apapun lagi. Sehingga ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dihadapkan dengan seorang pencuri, biasa pencuri hukumannya dipotong tangan. Lalu pencuri ini mengatakan, mahlan ya Amirul Mukminin, sejenak, sabar, mahlan. Mahlan itu pelan-pelan, nanti. Dalam surat At-Tariq, famahilhum ruwaida. Mahil artinya slow man, slow. Pelan ya Amirul Mukminin, santai, jangan sembarang potong tangan. Sesungguhnya saya ini mencuri karena takdir Allah. Jadi enggak boleh potong tangan. Kata pencuri ini. Faqala wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Tidak kalah jawab, Umar Ibn Khattab mengatakan, kami juga memotong tangan kamu itu dengan takdir Allah. Ini Jabariyah, dia bersandar dengan semua perbuatan dia itu, saya mencuri, ini Allah yang gerakkan curi saya. Dalam kitab Ma'arijul Qabul disebutkan seorang laki-laki, istrinya berzina. Lalu dikabarkan, istri kamu berzina. Dia menjawab, itu sudah takdir Allah. Ini paham Jabariyah berkembang sudah lama. Orang seperti ini menafikan ikhtiar usahanya sebagai manusia. Sebalik daripada kelompok ini ada namanya Qadariyah. Qadariyah alladzina qalu innal 'abda mustaqillun bi'amalihi fil iradati wal qudrah. Manusia itu sangat bergantung dengan usahanya sendiri, kehendak dia sendiri, kekuatan dia sendiri. Walaysa limasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi asarun. Allah tidak punya keterlibatan di situ. Saya bisa jadi caleg karena usaha saya bayar, saya sogok. Tidak ada ketentuan Allah. Saya menang karena memang usaha saya, tidak ada takdir Allah di situ. Saya bisa jadi PNS karena ilmu saya, tidak ada takdir Allah di situ. Ini kebalikan. Dia nafikan
keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan semua pada kemampuan dirinya. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, inilah yang kita bahas dalam bab takdir ini, bahwa menggabungkan kedua itu. Bagaimana menggabungkan? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan semua takdir, dan ini kan kita bacakan nanti tingkatan-tingkatan dalam mengimani takdir itu. Setelah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan semua ketentuan-ketentuannya, tetapi juga Allah berikan kemampuan kepada manusia itu untuk memilih yang terbaik untuk dia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan contoh yang sangat mudah dipahami secara logika. Beliau sebutkan begini, "Lau kana baina yadayil insani tariqani ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulluha fawda." Ada seorang menjumpai dua jalan. Jalan pertama sudah dia ketahui bahwa ini menuju ke negeri yang kacau balau. Di situ terjadi pembunuhan, di situ menjatuhkan harga diri, di situ ketakutan, kelaparan. Satu jalan. Jalan kedua, yantahi bihi ila baladin kulluha nizam. Dia tahu jalan ini menuju ke negeri yang teratur. Keamanan terdapat di situ. Bagi orang yang memiliki akal yang sehat, kata beliau, tidak mungkin memilih jalan yang sudah tahu hasilnya itu kacau balau. Sudah tahu tempat itu terjadi pembunuhan, perampokan, menjatuhkan harga diri. Tidak mungkin. Nah, inilah perbedaan tadi antara orang yang meyakini bahwa Allah telah menentukan takdir, dan juga Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk memilih mana yang terbaik yang diharapkan untuk didapat, dan mana yang tentunya dia ketahui akan berimbas kecelakaan pada dirinya. Wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Iman terhadap takdir itu mencakup 4 hal. Ada al-qadha, ada al-qadar. Kalau disebutkan satu al-qadha saja, itu masuk di dalamnya al-qadar. Atau disebutkan al-qadar saja, masuk di dalamnya al-qadha. Kalau disebutkan satu. Namun kalau digabung dua-duanya, ada al-qadha, ada al-qadar, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Al-qadha artinya ketentuan Allah tentang adanya sesuatu atau tidak ada. Itu namanya al-qadha. Ketentuan Allah terhadap sesuatu itu ada atau tidak ada. Sedangkan al-qadar, penciptaan sesuatu dengan kaifiyahnya, cara tertentu dan waktu tertentu, itu qadar namanya. Kalau qadha dia lebih umum. Allah tentukan jadi atau tidak jadi. Itu al-qadha. Sedangkan al-qadar sudah ditentukan jadinya, bagaimana caranya, kapan waktunya, itu adalah disebut dengan al-qadar. Bagaimana cara dia mendapatkan jabatan itu, bagaimana, kapan, dan seterusnya, itu masuk kepada al-qadar. Memahami al-qadar ini ada 4. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik secara global ataupun rinci. Allah tahu segala sesuatu. Siapa yang besok menang 02 atau 01, Allah sudah tahu. Ini harus kita yakini. Saya apakah nanti naik legislatif atau tidak? Saya kemungkinan naik enggak ya? Karena enggak mencalonkan diri ya. Mana tahu kita? Ya. Tiba-tiba jamaah masjid Oman nanti sepakat harus kita naikkan ini, misal. Nah, ini pertama tahapannya. Harus kita yakini bahwa Allah mengetahui sekecil apapun masalah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, tanggal berapa, menit ke berapa, detik berapa, Allah tahu. Ini
tingkatan pertama tentang iman terhadap qadar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Di antaranya surat Al-Hajj ayat 170, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Pasti jawabannya tentu ya Allah, kami sudah mengetahui hal itu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Allah sudah tentukan takdir kita semua ini, semua makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi 5.000 tahun yang lalu, sebelum penciptaan langit dan bumi. Siapa yang jadi caleg tahun 2019 dari partai apa dia? Apakah Tengku Yusbi calon nanti jadi dari partai PNA misalkan? Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau siapa lagi mau sebut namanya? Iya. Sudah Allah tentukan itu dan harus kita yakini. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5.000 tahun 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah sudah tulis. Sudah tentukan. Ini tingkatan pertama tadi mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yang kedua mengimani bahwa Allah telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Nah, ini hadisnya tadi. Meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir masing-masing kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bimasyiatillahi ta'ala. Masya Allah. Harus kita yakini bahwa apapun yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini tidak akan bisa apa-apa kecuali dengan kehendak Allah. Tidak akan bisa kita bergerak tadi dari rumah menuju ke masjid ini kecuali dengan kehendak Allah. Maka doa yang selalu kita ucapkan setelah keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada rasa takut kita keluar dari rumah. Tidak ada rasa takut. Kalau Allah sudah takdirkan mati, enggak keluar rumah pun mati. Mati. Tapi kalau Allah belum takdirkan mati, ditembak depan pintu rumah kita, Allah tidak takdirkan mati, tidak akan mati. Ini harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan itu semua. Sawa'un kanat mimma yata'allaku bi fi'lihi aw mimma yata'allaku bi fi'lil makhluqin. Apakah itu berkaitan dengan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri atau yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh manusia? Dalilnya apa? Surat Al-Qasas, di antaranya banyak dalilnya, di antaranya surat Al-Qasas ayat 86. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Rabbmu yaitu Allah menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia pilih. Dalam ayat yang lain, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah lakukan apa yang dia kehendaki. Kalau Allah kehendaki, jadi. Tidak Allah kehendaki, tidak jadi. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Enak hidup kita kalau memiliki keyakinan seperti ini. Tidak ada gundah gulana, tidak ada rasa was-was. Bagaimana masa depan saya nanti? Bagaimana anak saya ke depan, keturunan saya? Tidak ada rasa takut. Kenapa? Allah sudah tentukan. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika Allah kehendaki, seluruh manusia, seluruh makhluk menghalangi, tidak akan bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu ingat. Setiap salat kita baca.
Allahumma ya Allah, la mani'a lima ataita. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau halangi. Apa yang ditakuti lagi? Kalau Allah sudah takdirkan jadi gubernur sekarang juga, kun fayakun, jadi gubernur. Tidak ada pencoblosan. Kalau Allah takdirkan, Allah inginkan semua jamaah yang hadir di malam Rabu, di malam pencoblosan akan diumrohkan oleh Raja Salman, mungkin enggak? Mampu Allah? Mampu. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, ini kita tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam keluarga kita. Ini yang ketiga. Yang keempat tahapannya adalah ar-rabi'u al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala. Meyakini bahwa semua yang ada di bumi ini ciptaan Allah. Makhluqah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada zatnya ataupun pada sifatnya ataupun pada gerakannya. Bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Zatnya, bentuk tubuh kita ini, sifatnya bagaimana, murah senyum orangnya, cemberut orangnya, bagaimana gerakannya, gemulai atau gagah berani, harus kita yakini semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula nanti ketika kita melihat seorang hamba Allah yang mungkin dalam pandangan kita tidak elok dipandang mata, begitu kita ingat ciptaan Allah, kita tidak berani mengejeknya. Tidak berani. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Lalu kita ejek dia, kerempeng. Apalagi hitam itu apa biasanya disebutkan itu dalam bentuk ejekan? Baygon, bukan baygon. Black hitam memang artinya kan. Keling dalam bentuk ejekan, tidak boleh. Iya, keling. Pakai baju merah dia, India kebakaran. Itu seakan-akan kita sedang merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'in. Pencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain surat Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah menciptakan segala sesuatu dan menentukan takdirnya. Ketika kita meyakini bahwa Allah pencipta segala sesuatu ini, dan ini bahagian keempat tadi, iman terhadap qadar tadi, bahwa Allah menciptakan semuanya, baik zatnya, sifatnya, gerakannya, maka kita pun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah takdirkan kita kelahiran seorang anak yang cacat, satu tangannya, satu kakinya, tidak kecewa kita. Kenapa? Ini sudah ketentuan Allah. Tetapi bagi orang yang tidak memahami takdir ini, ada yang stres, tidak siap dengan kondisi itu. Ada yang mungkin dia meratap, tidak rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan 4 tahapan tentang iman terhadap takdir. Kita langsung, karena waktunya tidak terlalu lama, langsung kepada hasil atau buah iman terhadap takdir. Buah iman terhadap takdir. Pertama, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala 'inda fi'lil asbabi bihaitsu la ya'tamilu 'ala sababi nafsihi li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Dengan keimanan seorang itu kepada takdir membuahkan hasil dia akan bergantung kepada Allah dengan cara mencari sebab. Dia tidak bergantung kepada sebab, tetapi dia bergantung tetap kepada pencipta sebab itu. Tidak bergantung dengan sebab. Tidak bergantung ini kalau saya sogok dia saya akan terpilih. Tidak bergantung ke situ. Dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencari sebab-sebab yang disyariatkan Allah. Pergi
Dia ketemui orang-orang, dia salam, senyuman. Insyaallah tanggal 19 nanti saya naik, mohon doanya. Asbab yang disyariatkan, bukan asbab yang dilakukan yang diharamkan oleh Allah. Maka sidang jemaah sekalian, bagi hamba-hamba Allah yang tentu kita sudah tahu bagaimana dalam agama kita larangan. Hadis Nabi kita SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok sama-sama neraka. Sebab dia lakukan, tapi sebabnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergantung kepada pencipta sebab. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan satu perumpamaan bagaimana seorang hamba yang bergantung kepada sebab, tidak bergantung kepada pencipta sebab. Boleh sebutkan contohnya seorang budak yang telah dihukumi pancung oleh tuannya. Karena melakukan pelanggaran dihukum pancung oleh tuannya. Tiba-tiba tuannya kasihan. Diambil pulpen, ditandatangani, lalu dibebaskanlah budak itu, tidak jadi dipotong. Tidak jadi dipancung. Datang budak ini, diambil pulpen, lalu dia mengatakan, terima kasih pulpen, terima kasih pulpen, terima kasih pulpen. Begitulah perumpamaan orang yang mengucapkan terima kasihnya kepada sebab, bukan pencipta sebab. Seharusnya budak ini tadi mengucapkan terima kasih kepada tuannya yang telah menggerakkan pulpen itu sehingga tanda tangan membebaskan dirinya. Nah, kalau seorang hamba tadi tahu tentang qadarullah, takdir Allah tersebut, maka tidak akan pernah bergantung dengan sebab. Memberikan sebab, mencari sebab itu dianjurkan. Tapi bergantung dengan sebab, ini menafikan iman dia terhadap takdir tadi. Bahwa tingkatan yang keempat, kita meyakini Allah menciptakan segalanya. Allah penciptanya, termasuk sebab itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buah daripada iman terhadap takdir, bahwa seseorang tidak kagum terhadap dirinya ketika tercapai tujuannya. Ketika harapannya esok hari tercapai, dia tidak kagum. Karena dia sudah tahu Allah sudah takdirkan ini. Dia hanya mengambil sebab. Berbeda dengan orang yang tidak iman kepada takdir. Dia dapat berpoya-poya, berhura-hura, tidak dapat sengsara, kecewa. Kalau orang yang beriman terhadap takdir, dia dapat bersyukur kepada Allah. Tidak dapat, dia sudah kembalikan. Saya berusaha maksimal, Allah belum takdirkan. Wallahul musta'an. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Yang tidak iman kepada takdir, na'udzubillah, tidak sedikit kita mendengar berita selesai pemilu ada yang pakai celana pendek, ada yang gantung diri. Ada? Ada. Semoga di Banda Aceh tidak ada itu. Karena memang kasihan juga. Kadang-kadang sudah berharap dengan manusia, berharap dengan makhluk, berharap dengan jabatan, Allah tidak berikan. Dia sudah banyak korbankan apa yang dia miliki. Dengan cara yang halal atau haram dia tidak peduli lagi. Tidak tercapai. Pakai celana pendek, dibawalah ke rumah sakit jiwa, na'udzubillah. Inilah bahayanya yang tidak memiliki keimanan kuat terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memuji orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa orang beriman. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu baik untuknya. Ditimpa musibah, dia bersabar, itu baik untuknya. Dan kedua itu, sabar dan syukur tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Nah, yang ketiga, hasil atau buah dari beriman terhadap takdir adalah at-tuma'ninah warrahatun nafsiyah bima yajri alaihi min aqdillahi ta'ala fala yaqluqu bi fawati mahmubin aw husuli makruhin. Orang yang mengimani takdir Allah, dia hatinya selalu tenang, tuma'ninah. Jiwanya tenang. Dia sudah meyakini Allah takdirkan, sudah tentukan. Tidak ada gundah gelana. Tidak ada gundah gulana dengan hilangnya sesuatu yang diharapkan atau menimpa sesuatu yang dia tidak sukai.
Tidak ada gundah gulana, tenang. Makanya orang beriman itu enak hidupnya, enak sekali. Orang yang tidak beriman itu susah hidupnya, susah. Senang pun susah, susah lebih susah lagi. Apa contohnya senang susah? Dapat uang banyak, bingung simpan di mana, nanti dibunuh dia, banyak sekali hartanya. Kalau dia pejabat tinggi, takut kemana-mana, harus dikawal, sterilkan. Minum begini nggak berani minum ini, steril dulu. Kalau banyak uangnya, tinggi jabatannya, tidak berani. Semakin gundah gulana. Orang beriman, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pergi malam hari, dia berkunjung, cari masyarakatnya, mana yang miskin, mana yang tidak makan, tidak dikawal-kawal. Ini bedanya orang-orang yang memiliki keimanan, khususnya iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Semoga ayat ini bisa menjadi renungan kepada kita semua, baik yang Allah takdirkan sebagai calon ataupun orang-orang yang sedang memilih insyaallah besoknya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah yang menimpa di muka bumi, baik di muka bumi atau pada dirimu, kecuali semua itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar engkau tidak bersedih hati apa yang telah berlalu. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu jangan berbangga hati apa yang kamu dapat akan datang. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, negara yang adil, makmur, aman sentosa, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala rekatkan hati kaum muslimin di atas iman, di atas agamanya, dihilangkan segala perkara-perkara yang dapat merusak ukhuwah di antara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu? Masih ada. Barangkali ada yang ingin kita sempurnakan, dipersilahkan. Masih ada waktu 10 menit lagi. 1 menit. 10 menit. Oh 10. Kalau nada saya aja Ustaz. Masya Allah. Masalah mengenai takdir Ustaz. Kan katanya kalau kita ada takdir buruk ini, lalu kita bersedekah, sehingga takdir itu bisa berubah menjadi lebih baik. Bagaimana Ustaz? Nah, takdir kan kita ada dalam sesuatu hidup kita, ini takdir buruk akan terjadi. Dengan adanya kita bersedekah, sedekah itu bisa menghindari takdir yang buruk itu menjadi takdir baik. Luar biasa. Ada satu pertanyaan yang mirip disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah takdir itu bisa berubah? Apakah takdir itu bisa berubah? Beliau menyebutkan tidak diragukan lagi bahwa beliau sebutkan doa dia bukan merubah, tapi mempengaruhi takdir seseorang. Beliau sebutkan contoh tentang hadis Nabi SAW ketika beberapa orang sahabat pergi ke sebuah kampung minta dijamu. Ternyata penduduk kampung itu pelit, bakhil, tidak dikasih jamuan. Akhirnya kepala sukunya digigit kalajengking. Sehingga penduduk ini mendatangi para sahabat yang melewati tadi, siapa di antara kalian bisa mengobati kepala suku kami? Begitu kira-kira bahasanya. Para sahabat menyebutkan, kami mau mengobatinya, tapi harus diberikan hadiah. Berikan hadiah. Akhirnya mereka berjanji diberikan potongan kambing, dan sahabat ini meruqyah, membacakan surah Al-Fatihah, dan alhamdulillah sembuhlah sakit orang tersebut, sembuh daripada sengatan kalajengking itu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sakit itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa bacaan surah Al-Fatihah ini bisa mempengaruhi
kesembuhan takdir tersebut. Dan ditambah lagi, doa ayat yang dibacakan oleh sahabat tadi itu pun takdir Allah. Disinilah nanti hikmahnya kenapa Allah rahasiakan takdir itu. Karena kita tidak tahu ini baik atau tidak baik, tapi kita diperintahkan yang terbaik mencari. Kalau seandainya kita sudah tahu takdir kita, saya ini pasti masuk neraka ini, sudah berbuat dosa terus. Atau saya ini sudah pasti masuk surga ini, enggak berbuat amal lagi karena sudah ada kepastian. Maka Allah rahasiakan agar manusia berbuat yang terbaik, mencari yang terbaik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, "Ma minkum min ahadin illa kataballahu illa kutiba maq'aduhu minan nar au minal jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditentukan tempatnya di neraka atau di surga. Faqala rajulun minal qaum, seorang laki-laki bertanya, "Ala nattakilu ya Rasulullah?" Kalau begitu kita tawakal saja ya Rasulullah, tidak usah lagi berusaha. Karena sudah tahu tempat, sudah disebutkan nih semua, ini neraka, surga, sudah ada semua catatan. Kalau begitu untuk apa kita berusaha? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassar. Jangan menyerah begitu. Beramalah, semua itu dimudahkan sesuai dengan amalan kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang mudah berinfak dan bertakwa, wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dia benarkan tentang adanya surga, maka Allah berikan kemudahan bagi dia untuk jalan menuju surga itu. Ini juga nanti dari termasuk pernah kita bahas ketika di khutbah Jumat, kita pilih jalan. Kita pilih jalan ini. Ada ikhtiari nama pilihan kita. Mau pilih jalannya yang menuju ke surga Allah atau pilih jalannya menuju ke neraka Allah. Dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hujjah bagi manusia nanti di hadapannya, saya tidak mau masuk neraka karena saya sudah ditakdirkan. Tidak. Karena Allah sudah jelaskan ini jalan ke kanan tujuannya surga, jalan ke kiri tujuannya neraka. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai penjelas menuju jalan itu. Tidak cukup Al-Quran, diturunkan Rasul untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Nah, demikian. Masih ada satu pertanyaan lagi mungkin, karena masih ada waktu. Lanjut Ustaz. Nah, cukup. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keyakinan penuh terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dengan tetap kita mengambil asbab yang disyariatkan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.